Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru yaitu Deutero Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesap keberadaan penduduk asli ke hidup di dalam hutan-hutan, menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi untuk menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari. Para ras Proto Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia. Sementara suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. 2. Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Deutero Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Deutero Melayu ada yang mencapai Kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagaskar. Kedatangan ras Deutero Melayu di Kepulauan Indonesia makin lama semakin banyak. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. 3. Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang terletaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Vanuatu mereka tergolong rumpun Melanesoid. Pada mulanya kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70
sm. Pada saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih rendah 100 m dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 sm. Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 sm mencapai 0,5 juta jiwa. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua manusia wajak hidup berkelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran serta berburu di hutan. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tadah angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang terbesar. Kemah-kemah dan tadah angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. 4. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpain itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang sudah terdapat di Afrika Selatan, Kepulauan Melanesia, Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak mata dalam hingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi, rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang di Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, atau Kubu, di Siak atau Sakai, dan di Sulawesi pojok tenggara atau Toala, Tokea, dan Tomuna. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad, kemudian mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, Melayu, Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon.
Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua digunakan di pedalaman Papua di bagian utara Pulau Halmahera. Dalam bahasan di atas kita telah membahas tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Selama ini kita ketahui bahwa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid tidak menunjukkan hubungan genealogis. Bahkan ada yang berpendapat keberadaan mereka ada karena pergantian populasi. Namun, berdasarkan penelitian baru yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa, ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan dua atau lebih populasi keturunan sehingga menghasilkan teori baru, yaitu teori out of Africa dan out of Taiwan. 5. Teori out of Taiwan. Dalam tinjauan akademis yang komprehensif tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, maka terlihatlah bahwa betapa eratnya keterkaitan dinamika sejarah Melanesia dengan bumi Nusantara. Mungkin kita akan bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Melanesia itu? Kata Melanesia diperkenalkan pertama kali oleh Dumont d'Urville, seorang penjelajah berkebangsaan Prancis, untuk menyebutkan wilayah etnik penduduk yang berkulit hitam dan berambut keriting di kawasan Pasifik dalam pertemuan Geography Society of Paris pada tanggal 27 Desember 1831. Menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun lalu ada sekelompok orang yang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens yang dalam buku literatur disebut dengan manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini para ahli disebut dengan teori out of Africa. Dalam pikiran mereka ada hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Mereka beruntung dalam pengembarannya, segala rintangan alam dapat diatasi. Dari generasi ke generasi mereka mencapai wilayah penghidupan yang baru. Di tempat baru itu mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Mereka meramu dari berbagai umbi-umbian dan buah-buahan yang ada di wilayah itu. Hewan-hewan juga berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, maka dibuatlah peralatan baru dari batu dan bahan organik seperti kayu dan bambu. Waktu terus berlalu, perubahan alam karena iklim dan geografi juga populasi yang terus bertambah mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru. Perlahan tapi pasti mereka menggambara mencari tempat hunian baru. Mereka kemudian menyebar hingga ke wilayah timur kepulauan Indonesia, bahkan meluas hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Wilayah geografi hunian mereka pun semakin luas. Pengalaman yang diperoleh selama mereka mengembala untuk menjadi pengetahuan, dan yang selanjutnya pengetahuan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Kemampuan berlayar dan membuat rakit serta teknik-teknik membuat alat transportasi laut yang lebih kuat dan nyaman. Begitu pula dengan pengetahuan perbintangan untuk menunjukkan arah saat berlayar. Pengalaman untuk menaklukkan ekosistem daratan sehingga mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekologi yang berbeda-beda. Pengalaman itu menjadi pengetahuan baru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan yang baru.